seorang pemimpin tugasnya apa? Memberikan perkuatan kepada komandan-komandan bawahannya. Itu pemimpin. Bukan malah mengecilkan bawahannya, bukan. Pak AHY di dalam mengurus Partai Demokrat ini memang dalam uji coba yang sangat serius dan akhirnya kemudian fatal juga hasilnya. Kalau dari kami loud and clear, Bang Frederick, sikapnya seperti itu. Silakan saja jika memang nanti Bang Buni dan juga Bang Tri punya pendapat lain, silakan. Tapi kalau dari kami seperti itu, jadi tegas dan jelas, tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat saat ini, tidak ada Demokrat A, tidak ada Demokrat B, yang ada hanyalah Demokrat yang sah, ya menurut Kongres sudah disetujui, sudah disahkan ya, oleh SK Menkumham yaitu AHY. Ya, terima kasih Pak Freddy dan Bapak-Bapak sekalian. Sebetulnya sih ini perkara biasa ya dalam dinamika partai di Indonesia. Saya amati betul dari dulu itu perkembangan model ini kan terjadi di hampir semua partai politik. Ya, ada faksionalisasi. Ya, perpecahan itu selalu terjadi ketika partai politik belum mampu secara efektif dengan pola modern melakukan manajemen organisasional, keorganisasian internal. Nah, ini menjadi tantangan sebetulnya di hampir semua negara berkembang. Nah, spesifik untuk kasus Partai Demokrat ini, saya melihat sih ini ada problem internal partai dan juga ada problem yang menjadi masalah bersama hampir semua partai di Indonesia. Yang pertama soal persoalan internal, Partai Demokrat ini kan dari awal dia berdiri ya, itu kan saya kenal betul semua senior-senior pendiri itu, ya Pak Tri Julianto ini juga teman diskusi kita di sana juga banyak. Nah, partai ini dari awal itu menjadi besar karena menghembuskan satu narasi politik yang memberi harapan kepada publik tentang perubahan politik. Dan ketika itu situasi kancah politik kita masih didominasi oleh warna lama. Jadi munculnya Partai Demokrat seperti ada harapan untuk perubahan. Ya, tetapi kemudian dalam perjalanan semua orang menyaksikan bahwa partai ini ternyata dalam banyak hal mengulang kesalahan yang dilakukan oleh banyak partai lama, tapi juga bahkan jauh lebih buruk. Ketika pengaruh keluarga, dinasti Cikeas terlalu dominan, akhirnya Partai Demokrat ini menyalahi namanya sendiri. Partai Demokrat gagal berdemokrasi sebetulnya secara internal. Ya, ketika sirkulasi kekuasaan di dalam tubuh partai juga tidak berjalan secara sehat dalam pengertian ada diferensiasi peran di sana, terus ada perputaran peran yang berdasarkan prestasi dan juga loyalitas kepada partai. Yang terjadi adalah dominasi segelintir orang kuat, bahkan yang terkuat yaitu Pak SBY sendiri terlalu menonjol. Dan saking menonjolnya kemudian memunculkan resistensi. Dan ini sebetulnya bukan hanya resistensi datang dari publik luar, tetapi terutama dari kader partai sendiri. Ya, karena hubungan antara mereka yang ada di dalam ruang kantor partai dengan ruang kekuasaan ini dengan mereka yang berada di akar rumput, ini kan kelihatan ada yang terputus, ada missing link. Kenapa? Karena mereka yang duduk di kursi paling atas dalam hierarki organisasi itu justru orang-orang yang tidak mengenal akar rumputnya dan tidak dikenal oleh akar rumput. Nah, ini yang terjadi krisis komunikasi kemudian menyebabkan juga krisis loyalitas. Dan dalam situasi macam ini, banyak kader akhirnya kecewa. Lalu kemudian mereka yang senior-senior yang berharap partai ini terus maju sebagai agen perubahan, agen demokrasi, justru mereka kecewa dan akhirnya sebagian meninggalkan Partai Demokrat, sebagian kemudian bertahan, dan beberapa akhirnya dipecat juga oleh kepengurusan Pak AHY. Ya.
Mereka inilah sebetulnya yang paling berhak atas partai ini kalau saya perhatikan dari sejarahnya, dan justru mereka lah yang memang paling pertama juga dibuang. Nah, saya kira ini kegagalan internal partai, leadership Pak AHY di dalam mengurus Partai Demokrat ini memang dalam uji coba yang sangat serius, dan akhirnya kemudian fatal juga hasilnya. Ya, saya tidak bilang bahwa Pak AHY sudah gagal total, tetapi proses belajar menjadi pemimpinnya ini sejauh ini belum sukses. Nah, inilah kemudian menjadi celah turbulensi internal ini menjadi persoalan publik. Karena banyak orang ingin supaya demokrasi ini sehat, didukung oleh juga partai-partai yang sehat. Partai yang manajemen organisasinya bagus, dan juga mengusung agenda-agenda kebangsaan yang memang untuk kemajuan Indonesia. Jadi bukan partai yang terus berkembang untuk kepentingan segelintir orang. Ya, saya sih dari sisi teoretis mungkin akan lebih melihatnya dari teori oligarki misalnya. Artinya Partai Demokrat ini janganlah kembali menjadi satu sentrum untuk oligarki, basis oligarki baru. Nah, ini kan itu yang terjadi. Dan inilah yang kemudian memunculkan banyak kekecewaan. Nah, sekali lagi itu persoalan internal. Nah, kalau persoalan eksternal sih saya melihat seperti dibilang di awal, ini perkara umum bahwa sistem kepartaian kita memang multi partai yang terlalu longgar dan juga tidak memiliki basis dukungan yang fanatik kuat secara ideologis di akar rumput. Ya, kenapa? Karena pembentukan partai politik di Indonesia mayoritas itu bersifat musiman, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Ya, berbeda dengan satu dua partai yang memang punya sejarah panjang, seperti PD Perjuangan dan Golkar, itu sejarahnya panjang. Sehingga partai macam ini memang relatif jauh lebih kuat di basis akar rumput pemilihnya, ya, ketimbang partai-partai lain yang muncul belakangan. Saya juga bisa curiga misalnya Nasdem, jangan-jangan nanti pasca era Pak Surya Paloh juga akan mengalami persoalan yang sama. Nah, begitu juga partai-partai yang lain. Nah, ini artinya kasus Demokrat ini mesti menjadi refleksi bagi banyak partai politik untuk kembali introspeksi. Sebetulnya dalam kehadiran partai di dalam membangun demokrasi menuju konsolidasi yang lebih kuat, ini ya seperti apa kontribusinya, itu yang dipikirkan. Maka ya perlu banyak mengadopsi konsep-konsep manajemen partai. Di era keterbukaan hari ini kan kita tidak bisa lagi memakai paradigma lama. Kita tidak bisa lagi memaksakan ada dinasti politik. Kita tidak bisa lagi membohongi publik dengan kebebasan hari ini, ruang publik yang mulai cair, fleksibel, dan kehadiran teknologi internet. Orang semua kemudian tahu apa yang terjadi di sudut kamar mana. Artinya hal-hal macam ini menuntut satu kebesaran jiwa dan juga kematangan berpikir dari elit politik untuk merespons dinamika sosial politik yang berkembang. Kalau tidak, nanti partai-partai yang tidak siap dengan perubahan zaman ini akan terkubur dengan sendirinya. Saya berharap Partai Demokrat ini terus akan besar, ya, mengusung agenda-agenda kebangsaan yang juga sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Ya, jangan nanti judulnya Demokrat tapi kemudian akrabnya sama kelompok-kelompok yang ingin mendirikan khilafah, kan misalnya seperti itu, kan kita tidak menghendaki. Artinya bahwa Demokrat ke depan kita harapkan menjadi salah satu dari agensi demokrasi untuk membangun NKRI yang lebih kuat. Ya, kita singkat saja sih. Saya pikir suka atau tidak, ya, ini pasti persoalan akan berlanjut ke ranah hukum, itu sudah otomatis. Karena ini sudah menjadi isu masyarakat di bawah. Ya, ada potensi konflik pasti di sini. Maka kembali ke ranah hukum itu pilihan yang paling bijak, saya kira. Karena kita negara hukum. Nanti seperti apa hukum memutuskan yang mana yang sah, mana yang tidak. Saya pikir di sana nanti memang butuh adu data, adu strategi, ya. Jadi nanti saya kira Mas Herzak ini dan teman-teman akan bekerja keras nih
Ya, tidak cukup. Memang hari ini mungkin ada kekecewaan, kemarahan, ya, protes pasti. Tetapi sudah terlanjur menjadi isu publik dan otomatis, dan KLB ini juga sudah berlangsung, otomatis ini akan berlanjut. Maka pasti akan bertemu di pengadilan. Mungkin lebih fokuskan saja saya kira di sana, karena masyarakat melihat ini sebagai presiden untuk menilai partai politik secara umum ke depan. Ya, jangan sampai trust publik, persepsi masyarakat semakin rusak terhadap partai, nanti kasihan nanti untuk partai-partai lain yang mungkin juga sedang membenahi diri dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan Partai Demokrat ini kan sebetulnya sumber dayanya punya kualitas SDM yang juga cukup memadai. Tetapi masih pada persoalan manajerial saja. Leadership di internal ini yang mungkin perlu dibenahi. Ya, karena orang dulu kan terkejut ketika tiba-tiba Pak SBY mengangkat Pak Agus gitu ya. Saya sendiri tidak terkejut karena dulu 2006-2007 saya juga ada bicara di media bahwa suatu hari anak Pak SBY akan jadi sekjen dan semua orang menertawakan saya. Lalu kemudian kawan saya Ibas akhirnya jadi sekjen. Lalu saya juga meramal dulu partai ini akan kembali ke keluarga PSBY dan itu terjadi. Tidak masalah karena Agus juga punya latar belakang pendidikan yang bagus, ya, punya gagasan berpikir sebagai anak muda yang saya pikir cukup inovatif. Tetapi itu harus dibuktikan melalui kepemimpinannya di Partai Demokrat. Sehingga ke depan ya kita berharap generasi muda ini betul-betul tidak hanya menguasai partai politik, tapi juga memberi teladan di ruang publik di dalam berdemokrasi. Nah, ini kita harapkan di situ. Kisruh yang hari ini ada memang ya prahara yang harus dihadapi. Ya, cuman jangan sampai Partai Demokrat juga mengait-ngaitkan isu ini dengan istana, karena ini akan nanti makin rumit juga buat Demokrat sendiri, akan dihakimi oleh publik maksud saya. Karena suka atau tidak publik masih melihat ini persoalan internal partai, bukan persoalan politik di mana seperti ada spekulasi bahwa istana bermain dan saya kira itu. Terima kasih.